Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian selalu sehat dan tetap bersemangat dalam belajar ya. Oke, selamat datang kembali di channel saya, Ima Suseno. Jadi dalam video kali ini kita akan mempelajari tentang cryptomary. Jadi ini adalah salah satu dari sekian banyak penyimpangan semu hukum Mendel. Kalau di video sebelumnya, yang di atas ini ya, kita sudah mempelajari tentang apa itu penyimpangan semu hukum Mendel dan atavisme ya. Nah, sekarang kita lanjut ke cryptomary. Untuk penyimpangan semu hukum Mendel yang lainnya, kalian bisa menyaksikan di video-video selanjutnya ya. Oleh karena itu yang belum subscribe, silakan untuk subscribe, bunyikan loncengnya, like, share, and comment ya. Oke, terima kasih. Sekarang kita lanjutkan mempelajari apa itu cryptomary. Jadi cryptomary berasal dari kata cryptos yang artinya adalah sembunyi ya. Nah, apa yang dimaksud dengan cryptomary sesungguhnya dalam hereditas ini, yakni peristiwa tertutupnya ekspresi dari sebuah gen dominan jika gen dominan tersebut berdiri sendiri. Nah, ekspresi gen atau fenotip dari gen dominan ini akan muncul ketika gen dominan tersebut hadir bersama-sama dengan gen dominan yang lain. Jadi kalau dia sendirian itu dia bersembunyi, tapi kalau ada temennya sesama dominan dia baru muncul. Sound familiar ya, kayak mungkin orang-orang yang seneng catcalling, seneng semacam menggoda orang-orang yang lewat gitu. Kalau dia sendirian mungkin dia akan diam saja, baru kalau dia ramai-ramai dengan teman-temannya gitu berani ngodain cewek yang lewat atau cowok yang lewat gitu. Nah, jangan seperti itu ya, itu namanya catcalling, termasuk dalam pelecehan seksual. Oke, jadi cryptomary ini berlangsung pada tanaman Linaria marokana. Jadi bunga pada Linaria marokana ini ditentukan oleh adanya pigmen yang kita sebut sebagai pigmen antosianin ya. Nah, selain ditentukan oleh pigmen antosianin, juga ditentukan oleh derajat keasaman dari protoplasma sel Linaria marokana tadi. Apakah pH-nya dalam kondisi asam ataukah dalam kondisi basa? Akan kita pelajari lebih lanjut. Yang pertama harus kita ingat adalah bahwasanya galur murni dari Linaria marokana ini bunganya hanya berwarna merah dan putih. Ingat ya, galur murni itu kalau tidak homosigot dominan, misal T besar ya, atau T kecil. Pokoknya kalau tidak homosigot dominan ya homosigot resesif. Itu yang disebut sebagai galur murni dalam spesies apapun. Nah, pigmen penyebab warna bunga yakni antosianin pada Linaria marokana ini seperti yang tadi kita pelajari dipengaruhi oleh kadar pH dari sitoplasma sel. Jika antosianin tersebut berada pada sitoplasma asam, dengan kata lain pH-nya rendah, maka warna bunga yang akan muncul adalah bunga merah. Sedangkan jika antosianin tersebut berada pada sitoplasma basa, dengan kata lain pH-nya tinggi, maka bunga yang akan muncul adalah bunga warna ungu. Nah, dari sini kemudian kita bisa membuat simbol pada genotip dan gen dari warna bunga Linaria marokana. Apa saja? Jadi yang pertama adalah gen A besar, mengkode terbentuknya pigmen antosianin. Pengkodean A besar itu diambil dari awal dari huruf kata antosianin ya, sehingga kalian bisa mengingat lebih mudah. Kemudian otomatis gen A kecil adalah alelnya adalah kebalikannya ya, tidak terbentuk antosianin. Oke, lantas gen B besar adalah gen yang mengkode terbentuknya protoplasma basa. Jadi B besar ini diambil dari huruf P dari kata basa. Otomatis gen B kecil kebalikan dari B besar, yakni terbentuknya protoplasma asam. Sehingga tidak perlu dihafal ya, kita hanya cukup menggunakan logika. Karena ingat, pengkodean gen dan genotip itu biasanya diambil dari fenotip, dari karakter yang dimiliki gitu ya. Mudah kan? Jadi ini prinsip dasar. Dengan nanti mau soal dibolak-balik seperti apapun, kalian ketika sudah memegang prinsip dasar ini, kalian akan dengan sangat mudah memahami dan menyelesaikan soal-soal tersebut. Oke, untuk lebih lanjut kita akan mempelajari cryptomary ini langsung dalam bentuk contoh soal ya. Jadi kita punya parental pertama yang memiliki fenotip bunga warna merah dan bunga warna putih. Ingat tadi berarti keduanya ini adalah galur murni ya.
kita tentukan sekarang genotipnya. Dari warna merah ini kita tadi tahu bahwasanya warna merah itu dihasilkan ketika bunga tersebut memiliki gen antosianin dan sitoplasma selnya adalah asam. Gen penghasil antosianin adalah A besar, kalau sitoplasma asam adalah B kecil. Dari sini kita sudah bisa menulis apa genotip dari bunga merah. Ini warna merah jika punya antosianin ya berada dalam kondisi asam. Kondisi asam adalah B kecil. Kalau B besar kondisinya basa. Tapi kita tidak perlu dipusingkan dengan genotipnya bunga putih kan, karena otomatis bunga putih ini kebalikan dari bunga merah. Oke, sekarang kita tentukan gamet yang pertama dari genotip bunga merah dan genotip bunga putih ini. Karena A besar ada 2, kita cukup tulis 1. B kecil sama ya, keduanya kecil, maka cukup ditulis B kecil saja. Demikian juga pada bunga putih, A kecil kita cukup tulis 1, B besar kita tulis 1. Sehingga gamet untuk bunga merah adalah A besar B kecil, gamet untuk bunga putih adalah A kecil B besar. Nah, F1-nya dihasilkan dari gamet. Kita anggap saja ini jantan ya, bunga merahnya, kemudian bunga putihnya betina. Ketika gamet jantan membuahi gamet betina, sehingga A besar bergabung dengan A kecil, B besar bergabung dengan B kecil. Ingat hukum Mendel yang kedua ya, asortasi. Sehingga F1 ini menghasilkan individu dengan genotip A besar A kecil, B besar B kecil, yang mana ternyata fenotipnya beda dengan kedua induknya, bukan merah atau putih, akan tetapi ternyata 100% F1-nya berbunga ungu. Kalian bisa melihat ya, muncul fenotip baru, muncul sifat baru, ungu yang berbeda dari kedua induknya. Berarti menunjukkan warna ungu ini merupakan warna yang tersembunyi, yang kriptos tadi itu, atau tersembunyi. Akan muncul jika gen dominan A besar ya dan gen dominan B besar ini berada dalam waktu yang bersamaan. Kalau mereka hadir sendiri-sendiri, maka warnanya kalau A besar saja merah, B besar putih. Baru ketika mereka hadir bersamaan, maka akan terbentuk bunga ungu. Nah, sampai di sini semoga bisa dipahami ya. Oke, sekarang kita lanjutkan ke parental yang kedua. Dengan cara kita menyilangkan F1 dengan sesama F1, genotip A besar A kecil, B besar B kecil. Bunga ungu kita silangkan dengan bunga ungu. Lantas kalau sudah diketahui genotipnya, kita tentukan gametnya. A besar B besar, ini juga sama. Kemudian gamet selanjutnya adalah A besar B kecil. Lantas A kecil B besar. Dan yang terakhir adalah A kecil B kecil. Oke, jadi ini kalau jantan, ini betina. Karena memang kedua induknya sama, otomatis gamet keduanya juga sama. Selanjutnya adalah kita mencari filial kedua atau F2 dari parental kedua ini. Kita gunakan diagram papan catur saja ya. Ini misal kita tuliskan adalah jantan untuk baris yang di atas, kemudian kolom ke bawah ini betina. Kalian bisa membaliknya, terserah, nggak apa-apa ya, yang betina yang di baris atas, yang jantan di kolom yang bawah, is no problem. Selanjutnya kedua gamet ini kita masukkan, gamet jantan A besar dan seterusnya gamet betina juga begitu. Setelahnya sudah tinggal kita gabung, terjadi fertilisasi ya. A besar kita tulis di sini, B besar B besar, dan seterusnya sampai kemudian A kecil, B kecil kita tulis di sini menjadi individu nomor 16 yang dihasilkan dari persilangan A besar A kecil, B besar B kecil dengan sesamanya. Sehingga kalau dari sini kita kemudian tinggal menentukan fenotipnya ya. Kalau A besar B besar dua-duanya sama-sama dominan, kita tahu ini adalah sifat kriptos, sifat yang tersembunyi yang akhirnya muncul tadi, warnanya ungu. Sedangkan A besar B kecil sama ya, karena ada A besar ada B besar, maka ungu juga. Ini juga sama, ungu, ini ungu. Oke, ini juga ungu. Kalau hanya ada A besar saja, dimiliki antosianin dan plasma selnya adalah bersifat asam,
maka berarti warna bunganya adalah merah. Ini ungu ya, ada A besar, B besar. Ini merah karena ada A besar ya. Lantas ini ungu juga, ini ungu karena ada A besar, B besar. Sedangkan ini karena tidak dimiliki antosianin tetapi plasma selnya adalah basa, maka dia berwarna putih. Seperti salah satu induknya. A kecil, B besar, B besar. Maka ini juga putih. Ada A besar, ada B besar berarti ungu. Oke. Ada A besar saja berarti merah. Ada B besar saja berarti putih. Dan yang terakhir A kecil, B kecil, B kecil. Ini apa loh? Itu ya. Di kedua induknya nggak ada. Baik di F1 juga nggak ada. Terus apa ini? Jadi kita kembali. Karena A kecil berarti kan dia tidak memiliki antosianin, tidak punya pigmen warna. Meskipun sitoplasmanya itu bersifat asam, tapi kalau tidak ada antosianin berarti tetap dia tidak berwarna. Dengan kata lain warnanya adalah putih. Sehingga kalau kita tuliskan perbandingan fenotipnya akan dihasilkan hanya 3 macam warna bunga, yakni ungu, merah, dan putih. Oke. Sehingga perbandingannya kalau kita hitung, ungu ada 9, merah ada 3, dan yang terakhir warna putih kita memiliki 4. Sehingga dari sini kita bisa menyimpulkan bahwasanya warna ungu adalah merupakan warna atau sifat yang tersembunyi ya. Nah, warna ungu, sifat yang tersembunyi ini baru akan muncul ketika A besar hadir bersama dengan B besar. Dominan A besar, dominan A akan hadir bersama dengan dominan B. Barulah sifat tersembunyi tersebut akan muncul. Oke, jadi demikian, semoga bisa dipahami. Jika ada yang masih ingin ditanyakan, masih kurang jelas, silahkan dituliskan di kolom komentar. Ya, terima kasih banyak, selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.